Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya adalah suatu hal yang membuat kita bersuka cita, dapat meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita di saat ini. Ada suatu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, yaitu, pernahkah saudara merasa dalam kehidupan saudara sementara mengalami kemenangan iman yang besar, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan saudara, yaitu kebutuhan saudara itu terpenuhi. Dan sepertinya saudara sedang mengalami suatu ketenangan jiwa. Lalu, tiba-tiba di suatu saat tertentu, semuanya ini seakan-akan hilang. Dan saudara mengalami suatu ketakutan dan rasa putus asa. Jika jawaban saudara ya, maka saya yakin dan percaya Tuhan mau saudara dengar pesan ini. Saudara sekalian, ketika kita mengalami rasa putus asa, rasa kegagalan, rasa capek, saya teringat dengan cerita yang dituliskan di dalam Alkitab, khususnya dalam buku 1 Raja-Raja pasal 19. Cerita dari seorang nabi yang bernama Elia. Seorang yang sangat dikenal dalam kalangan kekristenan. Dan yang menarik, apa yang terjadi dalam pasal ini, yaitu Elia merasakan hal yang sama. Dia merasakan putus asa dan kegalauan yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pasal 19, sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi sebelum pasal ini. Tepatnya dalam pasal 18, kita melihat bahwa Elia baru saja mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Atau bisa saja kita sebutkan sebagai suatu kemenangan iman yang luar biasa. Di pasal 18 kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Nabi Elia ketika dia sementara diperhadapkan dalam suatu ujian iman yang luar biasa, di mana Elia menantang 450 Nabi Baal dalam suatu ujian iman ini, dan Tuhan menyatakan kemenangan dengan mengirimkan api dari surga. Dan seluruh rakyat pada saat itu, mereka takjub dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi melalui kehidupan Elia. Dan dia dipuji-puji. Orang-orang sekarang dapat melihat Tuhan melalui peristiwa ini. Dan sekarang permasalahan terjadi. Saudara, mari kita baca bersama di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara sekalian, walaupun suatu kemenangan iman, berkat yang luar biasa dia rasakan, lalu muncul saudara pencobaan yang begitu amat besar juga. Dia mengalami ancaman dari Ratu Isabel. Siapa Ratu Isabel? Dia adalah pasangan dari Raja Ahab, Raja Israel. Namun yang menarik adalah Ratu Isabel ini memiliki pengaruh negatif terhadap Ahab dan juga bangsa Israel. Oleh karena Isabel adalah seorang penyembah berhala, Allah lain dari Allahnya Israel. Dan dia dikenal sebagai pribadi yang licik dan penuh dengan maksud kejahatan. Bahkan ada keterangan bahwa dia tidak ragu untuk menumpahkan darah bagi kepentingannya pribadi atau bagi kepentingan
Baal. Sehingga di 3 ayat pertama dalam pasal 19 ini kita melihat Isabel mengancam Elia, nabi Tuhan, oleh karena kegagalan yang dialami kaum Isabel di pasal 18. Singkatnya, Elia ini diancam oleh petinggi pemerintahan kerajaan Israel pada saat itu. Ancaman yang luar biasa. Dan oleh karena ancaman ini kita melihat gambaran dalam pasal 19 ini, dia begitu takut. Dia begitu takut. Nah, saudara sekalian, ada 3 fakta yang boleh kita jadikan berkat di saat ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, fakta yang pertama yang boleh kita lihat adalah bahkan orang percaya, orang yang kuat imannya seperti Elia juga merasakan takut dan putus asa. Elia adalah orang yang digambarkan sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Namun pun demikian, Elia merasakan perasaan takut dan putus asa, layaknya kita sekarang ini. Menurut fakta ini, saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa keadaan kita yang ada di puncak kerohanian kita, keadaan kita yang ada di atas, yaitu diberkati, merasakan kesehatan, diberkati secara finansial, keluarga kita dalam keadaan aman dan sehat. Bisa jadi saat-saat ini Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan kita, layaknya kehidupan Nabi Elia. Kebenaran yang boleh kita tangkap dari satu fakta ini yaitu jangan merasa diri kuat oleh karena orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun akan melewati perasaan takut dan putus asa. Selanjutnya ayat 4 sampai ayat 8 kita melihat kelanjutan dari cerita ini. Ketika Elia menjadi takut, dia putus asa, bahkan dia meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, Tuhan tidak membiarkannya dalam keadaan seperti ini. Tuhan tidak tinggal diam dengan keadaan yang dialami oleh Elia. Kita melihat selanjutnya bahwa Tuhan datang, Tuhan menemui hambanya ini, dan dia memberikan hal yang amat sangat dibutuhkan oleh hambanya ini. Ketika dia merasa takut dan putus asa, Tuhan menjumpai Elia dengan kelembutan Tuhan, dengan kasih Tuhan, bukan dengan kemarahan. Saudara sekalian, sangat masuk akal ketika Elia mengalami hal ini, lalu Tuhan memarahi Elia. Mengapa engkau merasakan hal ini? Bukankah aku telah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupanmu menjadi bukti kebesaranku? Tapi Tuhan tidak merespon dengan cara yang demikian. Tuhan datang dengan kelemah lembutannya, dengan kasihnya, dan dia datang kepada Elia dan mencukupi kebutuhannya. Yang Tuhan lakukan adalah dia merawat Elia. Dia merawat Elia. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan kasih Tuhan kepada orang yang sangat membutuhkan kasih Tuhan. Dia katakan, bangunlah, makanlah. Tuhan tidak langsung memberikan solusi, langkah-langkah yang harus diambil oleh Elia agar supaya masalahnya teratasi. Tidak. Yang Tuhan lakukan adalah menyuruh dia untuk istirahat. Menyuruh dia untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak pada saat itu, yaitu kebutuhan fisik dari Elia. Tuhan memberi dia makanan, Tuhan memberi dia istirahat,
Dan ini adalah cara Tuhan yang boleh kita contohi saat ini. Fakta yang kedua yang kita bisa lihat adalah Tuhan menjumpai kita dalam kelemahan dengan kasih dan bukan kemarahan. Ketika kita merasa lemah, ketika kita sama seperti Elia merasa putus asa, ingat bahwa Tuhan ada. Ingat bahwa Tuhan sementara memanggil kita untuk istirahat sejenak dari apa yang membuat kita stres dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang menjumpai kita. Ketika kita melihat tindakan Tuhan ini, saudara, ada hal yang menarik yang Tuhan lakukan ketika dia suruh Elia untuk berhenti sejenak. Bangun dan makan. Ketika disuruh seperti ini, yang patut kita garis bawahi dalam perikop ini yaitu Tuhan menyuruh Elia untuk istirahat, berhenti sejenak sebanyak 2 kali. 2 kali dia suruh Elia untuk melakukan hal tersebut. Pengulangan tindakan ini dari Tuhan menunjukkan betapa pentingnya istirahat itu dalam kehidupan kita. Pentingnya kita untuk mengambil waktu untuk berhenti dari segenap kepenatan hidup, tanggung jawab yang begitu banyak yang harus kita lakukan untuk beristirahat. Fakta yang ketiga adalah istirahat adalah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita. Istirahat adalah bagian dari rencana Allah. Kehendak Tuhan adalah supaya kita istirahat. Dan dalam istirahat kita ini kita akan mendapatkan keheningan dan ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan mau kita untuk istirahat. Saya bersyukur memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang memberikan kepada umat-umatnya 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat dari segala pekerjaan, tanggung jawab, hal-hal yang harus kita lakukan yang membuat kita putus asa dan capek. Tuhan memberikan 1 hari khusus di hari ke-7 untuk kita beristirahat. Ada sebuah kisah yang kiranya dapat menjadi berkat bagi kita saat ini. Dikisahkan seorang pendeta yang dikategorikan sebagai pendeta yang sukses dalam pelayanannya oleh karena begitu banyak orang yang diberkati melalui pelayanan dari pendeta ini. Dia memimpin doa, dia melawat, dia memberikan atau membagikan firman Tuhan yang menguatkan begitu banyak orang. Dan pendeta ini tiba-tiba di suatu waktu tertentu mengatakan hal yang menarik kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, "Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi." Dan dia mengindikasikan bahwa dia ingin berhenti dari pelayanan. Oleh karena ternyata dia merasakan suatu kelelahan yang luar biasa. Dia merasakan bahwa energinya sudah terpakai semuanya di dalam pelayanannya. Dia ingin mengakhiri pelayanannya sebagai seorang pendeta. Tetapi jawaban dari istrinya juga harus kita lihat dan kita renungkan bersama-sama. Ketika dia mengatakan ini kepada istrinya, istrinya menjawab dengan sederhana. Jawaban istrinya adalah, "Mari kita ambil waktu untuk beristirahat." Istrinya tidak memarahi dia kembali. Istrinya tidak langsung memberikan keterangan apa-apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak boleh berhenti dari pelayanan. Tetapi yang istrinya katakan adalah, "Mari kita ambil waktu sejenak untuk beristirahat." Dan mereka putuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan beristirahat. Dalam waktu istirahatnya ini, dia pergi ke alam, dia tidur, lalu mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang
membuat pendeta ini melupakan sejenak kepenatan yang dia alami di dalam pelayanannya. Kelanjutan cerita ini adalah masa istirahat yang diambil oleh pendeta dan keluarganya ini membuat dia tetap bertahan dalam pelayanan dan bahkan menyelamatkan semangatnya di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kita bisa mempelajari bahwa bahkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun memerlukan istirahat. Dan saat ini saya yakin dan percaya Tuhan sementara memanggil kita untuk benar-benar kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kepada Dia segala tekanan-tekanan yang kita rasa dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Agar supaya Tuhan memberikan keheningan dan ketenangan yang amat sangat kita butuhkan melalui tindakan kita untuk beristirahat. Ajakan Tuhan saat ini, jika kita merasakan putus asa, kita merasakan kelelahan, Tuhan tahu, Tuhan paham, dan Tuhan rindu untuk menyembuhkan kita dari segala ketegangan kehidupan ini. Mungkin saudara merasakan bahwa fisik saudara tidak apa-apa, baik-baik saja. Namun bagaimana dengan keadaan emosional, keadaan spiritual kita? Ajakan bagi kita saat ini, mari datang kepada Tuhan. Dan Dia yang adalah sumber segala sesuatu akan memberikan kepada kita istirahat yang cukup, yang berkualitas, yang amat sangat kita butuhkan agar supaya kita lebih baik lagi dalam melakukan tanggung jawab kita, yaitu melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak atas segala berkat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih oleh karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan Nabi Elia, yang kami yakin dan percaya Engkau sedia untuk nyatakan dalam kehidupan kami di saat ini. Tuhan, kami membutuhkan ketenangan, kami membutuhkan istirahat dari segala kepenatan yang dunia bawa kepada kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka ketenangan tersebut akan Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya mulai saat ini sampai pada waktu Engkau datang, Engkau dapat bersama-sama dengan kami, menaungi kehidupan kami, dan kami akan senantiasa berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.